Bea Cukai gagalkan penyelundupan benih lobster miliaran rupiah. Polri tangkap kurir jaringan narkoba asal Malaysia. Polres Cianjur tangkap 3 tersangka pengedar ganja 6,4 kg. Tak berikan uang Rp2.000, seorang pria dianiaya di Dairi. Selamat pagi pemirsa setia catatan kriminal, senang sekali rasanya kami dapat kembali hadir menemani Anda dalam sebuah program yang menyajikan beragam informasi seputar peristiwa kejahatan yang terjadi di masyarakat dari berbagai penjuru Nusantara. Bersama saya Priska Priscilla, selama 1 jam ke depan, inilah catatan kriminal untuk Anda. Kita awali dengan informasi pertama dari petugas Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta Tangerang bersama Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan menggagalkan upaya penyelundupan ratusan ribu benih lobster senilai 5,17 miliar rupiah. Benih-benih ini rencananya akan dibawa ke Vietnam oleh 4 orang penumpang tujuan Singapura. Inilah rekaman petugas Bea Cukai Soekarno-Hatta Tangerang dan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang menangkap para pelaku penyelundupan benih lobster di dalam pesawat AirAsia tujuan Singapura. 4 orang pelaku penyelundupan berinisial MR, PA, SA, dan DO terdiri dari 2 orang perempuan dan 2 orang pria. Pengungkapan ini berawal dari kecurigaan petugas dengan 8 koper yang dibawa oleh para pelaku saat akan terbang menuju Bandara Singapura dengan menumpang pesawat AirAsia QZ264 pada 23 September 2025 lalu. Setelah dilakukan pemeriksaan mendalam, petugas menemukan 172 bungkus plastik yang berisikan 172.000 lebih benih lobster jenis mutiara dan pasir yang disembunyikan di dalam koper yang sudah dimodifikasi para pelaku. Dari pengakuan para pelaku, benih lobster tersebut didapat dari nelayan di perairan Laut Jawa dan akan dikirim ke negara Vietnam dengan upah sebesar 10 hingga 15 juta rupiah jika berhasil. Kami awalnya mencurigai, itu berdasarkan analisa dari teman-teman Bea Cukai, ada penumpang yang akan membawa barang-barang yang berupa barang ilegal ke luar negeri. Kemudian atas analisa itu, kami melakukan pendalaman bersama-sama dengan teman-teman dari Polsek, dari karantina, dari kepolisian untuk memastikan apakah benar barang itu ada. Sehingga kami melakukan koordinasi termasuk dengan teman-teman imigrasi, kami melakukan pengawasan di Terminal 2 karena penerbangannya di Terminal 2 dengan pesawat AirAsia ya, tujuan Singapura. Setelah kita melakukan analisa, kami mencurigai ada 8 koper yang dibawa oleh 4 penumpang. Penumpangnya berinisial tadi ya. Mana tadi? Berinisial MR 38 tahun, kemudian PA 46 tahun, kemudian SA 36 tahun dan DO 26 tahun. Ada 2 laki-laki dan 2 perempuan penumpang ya, itu. Jadi setelah kita lakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap 8 koper tadi, bukan kurang lebih 172 ya, bungkusan dengan total kurang lebih 172.000 ekor benih lobster. Dan ini dengan nilai kurang lebih 5,17 miliar. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dititipkan di rumah tahanan Bea Cukai di Jakarta dan terancam hukuman 10 tahun penjara dan denda sebesar 5 miliar rupiah tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Sementara itu, untuk menjaga ekosistem biota laut, seluruh benih lobster kembali dilepas liarkan di perairan Pantai Carita, Pandeglang, Banten. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Tim Subdit 4 di Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengungkap jaringan penyelundupan narkotika asal Malaysia yang akan dipasarkan di Indonesia. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 20 kg sabu dan 20.000 butir ekstasi yang disimpan di dalam 2 buah koper.
Inilah detik-detik penangkapan 2 kurir narkoba di Jalan Cives Hill, Ciantrag, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu 11 Oktober 2025 malam. Pelaku yang mengendarai mobil jenis sedan putih ini tak bisa melarikan diri setelah dikepung petugas. 2 pria yang berada di dalam mobil tersebut, MY 50 tahun dan MA 26 tahun, langsung dibekuk tanpa perlawanan. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 2 koper biru berisi 20 bungkus sabu, sebanyak 20 kilo dan 4 bungkus ekstasi, dengan total 20.000 butir. Penangkapan ini merupakan hasil penyelidikan panjang sejak awal Oktober setelah polisi mendapat informasi masuknya narkotika dari Malaysia ke wilayah Cikarang. Kedua tersangka dijanjikan upaya 50-100 juta oleh seseorang berinisial AY yang saat ini dalam pengerjaan petugas jika berhasil terjual. Kedua tersangka bersama barang bukti saat ini sudah dibawa ke Direktorat Narkoba Bareskrim Polri untuk penyidikan lebih lanjut. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Satres Narkoba Polres Cianjur berhasil membongkar jaringan pengedar narkoba lintas provinsi Rabu 15 Oktober 2025. Polisi berhasil menangkap 3 orang tersangka. Dari ketiganya, polisi mengamankan barang bukti berupa 6,4 kg ganja kering siap edar. Satuan Reserse Narkoba Polres Cianjur berhasil membongkar jaringan pengedar narkoba lintas provinsi. Polisi berhasil menangkap 3 orang tersangka berinisial AR, FSP, dan juga HS. Dari ketiganya, polisi mengamankan barang bukti berupa 6,4 kg ganja kering siap edar. Barang bukti ganja sendiri ini sebanyak 6,4 kg dengan 3 orang tersangka. Tiga-tiganya sudah kita tampilkan di belakang dengan inisial AR, FSP dan HS. Di mana pada saat diamankan, AR sedang berada di sebuah di booth. Dan ketika dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 bakal barang bukti yang di dalam berisikan 6 paket besar. Kapolres Cianjur AKBP Rohman Yongki Dilata menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan di wilayah Kecamatan Pacet. Setelah dilakukan penyelidikan mendalam, petugas berhasil meringkus para tersangka berikut barang buktinya. Penangkapan pertama dilakukan pada Senin 6 Oktober 2025 sekitar pukul 7.00 waktu Indonesia Barat terhadap tersangka AR di sebuah kebun belakang kawasan villa di Desa Gadok, Kecamatan Pacet. Saat diamankan, tersangka tengah berada di sebuah gubuk. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 1 karung putih berisi ganja yang dibungkus lakban coklat, 2 paket sedang dalam plastik hitam, serta 1 bungkus plastik bening berisi ganja yang disembunyikan di bawah pohon pisang. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 111 ayat 2, pasal 114 ayat 2, dan juga pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara atau hukuman seumur hidup. Polres Cianjur saat ini masih melakukan pendalaman terhadap kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat dalam jaringan peredaran ganja tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Video seorang perempuan menangis histeris karena suaminya dianiaya sekelompok pria di kawasan Laipondom, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, viral di media sosial pada Kamis 16 Oktober 2025. Dalam video yang berdurasi singkat tersebut, perempuan itu merekam kondisi suaminya yang terkapar dengan luka di bagian wajah. Dengan suara bergetar, ia menyebut sang suami dipukuli hanya karena menolak memberikan uang sebesar Rp2.000. Warga setempat menyebut aksi pungutan liar di kawasan Laipondom bukan hal baru. Para pelaku kerap meminta uang secara paksa kepada warga atau pengendara yang melintas dan tak segan melakukan kekerasan. Peristiwa ini memicu kemarahan warganet yang mengecam tindakan para pelaku dan meminta aparat bertindak tegas. Hingga saat ini pihak kepolisian disebut telah menerima laporan dan tengah menyelidiki kasus tersebut. Warga berharap para pelaku segera ditangkap dan praktik pungli di kawasan itu diberantas sepenuhnya. Kalecia, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi di Kompleks Perumahan Duta Mas Indah Asahan, Sumatera Utara pada Rabu 15 Oktober 2025 dini hari. Dalam rekaman CCTV, terlihat 2 orang pelaku melakukan aksi pencurian motor milik warga setempat. Video dari kamera pengawas menunjukkan 2 orang pelaku masuk ke area perumahan dan bergerak cepat menuju motor yang terparkir di depan rumah korban. Salah satu pelaku bertugas mengawasi situasi, sementara satu lainnya berusaha membawa kabur kendaraan menggunakan kunci tiruan. Peristiwa ini menambah panjang daftar kasus pencurian sepeda motor di wilayah Kisaran Timur. Warga mengaku resah dan meminta agar pihak kelurahan mengaktifkan kembali posko Siskamli
untuk meningkatkan keamanan lingkungan. Polisi diharapkan dapat meningkatkan patroli malam dan menelusuri rekaman CCTV untuk mengungkap identitas para pelaku. Masyarakat juga diimbau untuk lebih waspada saat memarkir kendaraan dan menambahkan kunci pengaman ganda. Susendi Andika Priyanto, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Aksi pencurian beras terjadi di toko beras Anak Caik di Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Selasa 14 Oktober 2025. Pelaku yang diduga sudah 3 kali beraksi di tempat yang sama akhirnya berhasil ditangkap setelah aksinya gagal karena dinilai oleh pemilik toko. Berdasarkan informasi warga, pelaku pernah menggasak 2 karung beras seberat masing-masing 10 kg pada Minggu 5 Oktober 2025. Namun saat berusaha mengulang aksi pada Selasa 14 Oktober 2025 pagi, pelaku langsung disergap oleh pemilik toko yang telah mengintai gerak-geriknya sejak awal. Pemilik toko mengaku sudah curiga karena rekaman CCTV sebelumnya tidak menyimpan data saat pencurian terjadi, namun kerugian terus terjadi di tempat yang sama. Aksi penangkapan tersebut mendapat perhatian warga sekitar yang langsung turut membantu mengamankan pelaku. Peristiwa ini juga viral di media sosial setelah rekaman penangkapan disebar oleh warga. Ulia Haifanisa, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Terjadi tindak penganiayaan terhadap seorang tukang parkir di kawasan Bundaran Taman Harapan Baru Timur Raya, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi pada Jumat pagi 17 Oktober 2025. Penganiayaan diduga dipicu sengketa pengelolaan lahan parkir. Peristiwa tersebut melibatkan sekelompok pria yang mengeroyok korban yang merupakan juru parkir di lokasi tersebut. Menurut informasi, pelaku pengeroyokan berjumlah lebih dari 5 orang. Insiden tersebut diduga dipicu akibat sengketa lahan parkir antara kedua belah pihak. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka dan telah melapor ke Polsek Medan Satria untuk menjalani visum. Lulu Nursahida Permana, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal ini akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Catatan Kriminal. Informasi kami lanjutkan. Pelaku pembunuhan wanita muda di Hotel Lendosis Palembang, Sumatera Selatan yang menghebohkan masyarakat Palembang akhirnya berhasil ditangkap polisi. Pelaku ditangkap di rumahnya di Desa Sidomulyo, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan. Unit 4 Jatanras Polda Sumatera Selatan bersama dengan Satreskrim Polrestabes Palembang akhirnya berhasil menangkap pelaku pembunuhan wanita muda di kamar Hotel Lendosis, Jalan Perintis Kemerdekaan Palembang beberapa waktu lalu. Tersangka ditangkap di rumahnya di Desa Sidomulyo, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan. Polisi juga ikut mengamankan barang bukti kendaraan sepeda motor korban yang setelah kejadian dibawa pelaku untuk kabur. Namun handphone korban yang turut diambil dibuang ke sungai oleh pelaku. Dari hasil penyelidikan terungkap bahwa pelaku adalah sosok pria yang terakhir kali terlihat masuk bersama korban, Anti Puspitasari, ke dalam kamar nomor 8 Hotel Lendosis pada Jumat 10 Oktober 2025. Pelaku mengaku telah membunuh korban karena sakit hati dan emosi kepada korban. Pelaku ini juga membawa motor daripada korban, membawa HP dari korban, motor sudah kita sita. Berdasarkan keterangan pelaku, HP milik korban dibuang di sungai. Dan kita akan buat daftar pencarian barang bukti itu teman-teman. Kemudian analisa dari handphone pelaku ini akan kita kirim ke lapor. Kita tunggu hasilnya dari lapor. Pembuktian kami ini berdasarkan scientific crime investigation. Tanpa pelaku juga mengakui, kami bisa buktikan dia pelaku. Untuk pertanggungjawaban hukum, tersangka Febrianto dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau pidana mati. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Dugaan kasus penamparan siswa yang melibatkan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten, Dini Fatria resmi dicabut. Pihak keluarga korban menarik laporan melalui kuasa hukumnya di Mapolres Lebak. Pencabutan laporan ini menandai berakhirnya kasus yang sempat viral di media sosial tersebut secara damai.
Peristiwa yang sempat viral di media sosial ini terjadi pada Jumat 10 Oktober 2025 lalu, yang dimana siswa kelas 12 Indra Lutfiana Putra ketahuan merokok di lingkungan sekolah saat kegiatan Jumat bersih. Kejadian ini berujung pada tindakan emosional Kepala Sekolah SMAN 1 Cimarga, Dini Fitria, yang diduga menampar siswa tersebut. Setelah kasusnya viral, pihak keluarga siswa melaporkan kejadian itu ke Polres Lebak. Namun setelah melakukan proses mediasi dan komunikasi intensif, keluarga siswa memutuskan untuk mencabut laporan tersebut secara resmi melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukum orang tua siswa bersama kepala sekolah didampingi Ketua PGRI Lebak mendatangi Polres Lebak untuk melakukan proses pencabutan laporan. Kapolres Lebak AKBP Hervio Zaki membenarkan bahwa kedua pihak telah berdamai dan menyelesaikan kasus melalui pendekatan restoratif justice dengan jalur kekeluargaan. Pencabutan ini gimana Punan lanjutnya? Ya, baik teman-teman semuanya, hari ini kami menerima kunjungan dari Pak Sekda, Pak Dewan, ada pengacara dari pihak pelapor, kemudian dari guru kepala sekolah. Kami dapat informasi bahwasanya sudah ada perdamaian antar kedua belah pihak, dan dari pihak pengacara Bu Resti juga sudah mengajukan surat permohonan pencabutan laporan terhadap laporan yang telah dilaporkan pada kemarin ya Bu ya. Insya Allah ini mudah-mudahan menjadi kabar baik buat kita semua. Alhamdulillah sudah ada perdamaian antara kedua belah pihak. Nanti kita proses dengan cepat dan mudah-mudahan perkara ini dapat selesai dengan restoratif justice. Gitu ya Bu. Gitu. Sementara itu, Kepala Sekolah SMA 1 Cimarga mengaku lega dan bersyukur atas selesainya kasus ini secara damai. Dirinya juga menyampaikan terima kasih kepada pihak keluarga siswa dan penasihat hukum yang telah membantu proses perdamaian. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk kepada pengacaranya yang siswa yang bersangkutan Bu Resti ya. Yang sudah mencabut laporannya, dan juga saya berterima kasih banyak kepada Pak Gubernur atas kebijakannya. Asli kemarin Bu, pertemuan dengan Pak Gubernur gimana Bu? Ya, damai kan sama siswanya sih, ya? Iya, sudah damai, Jadi sebenarnya. Jadi kemarin sama siswanya dan hari ini sama ibunya yang buat laporan. Jadi sudah terjadi perdamaian. Jadi sudah selesai sebenarnya. Kejadian ini dapat menjadi pelajaran bagi semua pihak, baik pendidik maupun siswa, untuk memperkuat komunikasi dan pembinaan karakter di lingkungan sekolah. Dari Serang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Asik bermain ponsel saat berjalan kaki, seorang aparat TNI menjadi korban penjambretan di Jalan Juanda Gambir, Jakarta Pusat, Kamis malam. Meski korban dan sejumlah warga sempat berlari mengejar, namun tak mampu menandingi kecepatan sepeda motor kedua pelaku yang berhasil kabur. Video rekaman CCTV yang tengah viral di media sosial ini merekam detik-detik aksi penjambretan yang dialami seorang pria pejalan kaki di Jalan Juanda 1B Gambir, Jakarta Pusat. Dua pelaku berboncengan sepeda motor yang melintas dari arah belakang, memepet korban dan langsung merampas ponsel dari tangan korban. Meski korban dan sejumlah warga sempat melakukan pengejaran, namun tak mampu menandingi kecepatan sepeda motor kedua pelaku. Menurut Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra, korban adalah seorang aparat TNI yang tengah berjalan kaki sambil bermain telepon genggam. Meski hingga kini korban belum membuat laporan resmi ke polisi, namun petugas tetap melakukan pengejaran terhadap kedua pelaku yang telah dikantongi identitasnya. Telah terjadi penjambretan di stasiun Juanda Gambir yang korbannya adalah aparatnya. Kemudian kita dari Polres maupun dari Polsek juga telah melakukan penyelidikan, kemudian memeriksa saksi-saksi dan CCTV. Kita sudah mengetahui identitas baik dari pelaku maupun dari korban. Namun dari korban ini tidak ingin melaporkan kejadian tersebut. Walaupun korban tidak mau melaporkan kejadian tersebut, kami tetap mengejar pelaku dan mudah-mudahan tidak lama lagi akan kami tangkap. Jadi korban ini sedang berjalan menggunakan handphone, kemudian mungkin sedang dipegang, kemudian tidak waspada diambil oleh pelaku. Ada berapa orang? Pelaku disinyalir 2 orang menggunakan kendaraan, sempat dikejar juga oleh korban dan beberapa orang di TKP, tapi tidak didapat. Petugas mengimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada dan menjaga barang berharga ketika berada di tempat umum agar tidak menjadi korban kejahatan. Masyarakat yang menjadi korban atau mengetahui adanya suatu kejadian juga diminta untuk segera melapor supaya bisa ditindaklanjuti oleh petugas kepolisian. Dari Jakarta Pusat, Dio Malau, Simpo TV melaporkan.
Polisi menangkap 3 orang preman pelaku pemalakan terhadap supir truk di Kabupaten Waikanan, Lampung. Ketiga pelaku diduga melakukan praktek pungli terhadap setiap truk yang melintas dengan tarif mulai dari Rp100 hingga Rp350.000. Di Treskrimum Polda Lampung menangkap 3 pria yang diduga sebagai pelaku pemalakan terhadap sejumlah sopir truk di jalur pengangkutan batubara Kabupaten Waikanan, Lampung. Ketiga pelaku yakni Tony Khairul Islamuddin berusia 21 tahun, Bayu Dwi Pawaka Ali usia 27 tahun, dan M. Abdul Muin usia 42 tahun. Mereka ditangkap setelah polisi menerima laporan dari para sopir yang kerap dipinta uang saat melintas di wilayah tersebut. Modus ketiga preman ini yakni dengan mendirikan posko di pinggir jalan dan menghentikan truk yang melintas untuk dimintai membayar uang jasa keamanan. Setiap truk diminta membayar antara Rp100.000 hingga Rp350.000 setiap kali melintas. Dalam sehari jumlah truk yang melewati jalur itu diperkirakan mencapai 20 hingga 80 unit. Tim kami dari Subdit Tantras kemarin melakukan penyelidikan dan di tanggal 10 kemarin pada saat kami melakukan patroli ke daerah Waikanan, khususnya di Kecamatan Waikuba, kami menemukan adanya kegiatan dugaan terjadinya pungutan liar melalui pengancaman, pemerasan dengan ancaman kekerasan. Jadi ancamannya itu bisa berupa mobil tidak boleh lewat atau mobil ditahan kalau tidak membayarkan sejumlah uang. Itu memang menyasar sopir-sopir truk khususnya yang mengangkut angkutan batubara dari Provinsi Sumatera Selatan. Ini kalau dari hasil penyelidikan kita, dari hasil pemeriksaan, satu mobil bervariasi mulai dari 100 sampai dengan 350.000 per unit. Para tersangka kini bakal dijerat dengan pasal 368 pemerasan dengan ancaman atau kekerasan dan terancam hukuman pidana 9 tahun penjara. Polisi pun masih mengembangkan penyidikan untuk memastikan ada atau tidaknya pihak lain yang terlibat dalam praktek pungli tersebut. Dari Bandar Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Informasi lainnya mengenai aksi pencurian sepeda motor yang terjadi di Jalan Kampung Tipar RT 9 RW 7, Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur. Motor korban yang baru dipakai menyinggung istri yang melahirkan raib. Aksi pencurian terekam kamera CCTV. Dalam rekaman kamera pengawas, seorang pelaku yang mengenakan jaket dan topi hitam terlihat memantau parkiran sepeda motor di Jalan Kampung Tipar RT 09 RW 07, Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur pada Rabu 15 Oktober 2025. Setelah memastikan lokasi aman, pelaku pencurian beraksi seorang diri ini mendekati sepeda motor Matic yang terparkir di depan pintu gerbang. Dengan menggunakan kunci yang telah disiapkan oleh pelaku, tidak membutuhkan waktu yang lama. Setelah merusak kunci sepeda motor, pelaku langsung membawa kabur sepeda motor korban dengan nomor polisi B5048 TFS. Pemilik sepeda motor pada Kamis 16 Oktober 2025 mengatakan saat itu dirinya baru pulang ke rumah dari rumah sakit usai jemput istrinya selesai bersalin. Kemudian sepeda motor diparkir di depan rumahnya. Saat kembali lagi, korban melihat sepeda motornya sudah hilang. Selanjutnya, korban memeriksa kamera pengawas dan melihat satu orang pelaku membawa kabur sepeda motor miliknya. Ya, waktu saya habis pulang dari rumah sakit, istri pulang bersalin, terus saya baru banget pulang, taruh motor di sini, terus saya tinggal buat beres-beres rumah, begitu balik lagi, motor udah nggak ada, udah hilang, kayak gitu. Kejadiannya cepet banget sih. Kira berapa lama tuh, Bang? Ya hampir, saya tinggal 15 menit, nggak lama balik lagi, motor udah nggak ada. Aku Pak di CCTV kelihatannya berapa detik atau berapa menit? Hitungannya dia pas ngambil motong itu hampir 1 menit dia langsung bisa langsung bawa motor saya gitu. Padahal posisi kunci kontaknya di kunci stang sama ditutup juga slotnya. Oh, berarti dia kemungkinan diduga pakai kunci T ya? Iya, pakai kunci T kan. Nah, pelaku ini sebelumnya pernah ngeliat nggak pelaku? Belum pernah sih. Cuman kayaknya dia udah biasa lewat sini karena mungkin sering banyak motor di sini, jadi cara pelaku lagi. Kira-kira berapa orang Bang pelaku Bang? Kalau dari CCTV cuma 1 orang. Dia pakai motor atau jalan kaki? Jalan kaki. Iya. Kayaknya dia emang udah sengaja muter sih ngeliat situasi sama keadaan sekitar. Jadi dia ngambil bisa langsung dapat, padahal di belakang situ lumayan rame kayak gitu. Ini yang kehilangan motor apa, terus kerugiannya berapa Bang? Kehilangannya itu motor Honda Beat tahun 2020.
gitu. Kerugiannya kira-kira berapa? 17 juta. Iya, 17 juta. Terus atas kejadian ini abang sudah lapor ke kepolisian? Udah lapor ke Polsek Durensawit. Iya. Kemarin udah pas begitu kehilangan langsung lapor RT RW, langsung lapor ke Polsek Durensawit. Akibat aksi pencurian ini, korban melaporkan ke Polsek Durensawit, Jakarta Timur dan berharap sepeda motornya dapat ditemukan oleh pihak polisi. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu, sejumlah orang diduga menjadi korban penyekapan dan penganiayaan oleh sekelompok pria di sebuah rumah di Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan pada Sabtu 11 Oktober 2025 dini hari. Penyekapan dan penganiayaan itu beredar dalam video amatir. Dalam video yang beredar, terlihat 3 pria saling mengoleskan cairan yang diduga balsam di tubuh satu sama lain. Ketiganya tampak memiliki luka di bagian punggung yang diduga merupakan bekas cabukan alias disiksa. Berdasarkan informasi yang diterima dari Resma Polda Metro Jaya, peristiwa ini bermula saat sepasang suami istri berniat membeli mobil dan bertemu dengan calon penjual di kawasan Pondok Aren. Sang suami mengajak 2 rekan laki-laki untuk menemani, sehingga total ada 4 orang di dalam kendaraan tersebut. Namun saat pertemuan berlangsung, para korban justru dibawa ke sebuah rumah oleh sekelompok pria yang tiba-tiba datang. Di lokasi itu 3 pria korban mengalami penganiayaan, sementara sang istri berhasil melarikan diri setelah sebelumnya sempat mengalami penyekapan. Selain itu, mobil yang digunakan korban untuk menemui calon penjual juga dilaporkan hilang di bawah para pelaku. Ketua RT menjelaskan jika penangkapan para pelaku terjadi pada kemarin malam pada tanggal 13 Oktober 2025 yang dilakukan oleh tim Resmo Polda Metro Jaya. Total 5 pelaku, 2 diantaranya sepasang suami istri yang diamankan serta 3 orang korban. Informasi awal yang diterimanya jika penangkapan ini terkait dengan kasus penyekapan namun berkembang menjadi penyiksaan. Saat dilakukan penggeledahan, ditemukan sejumlah seragam polisi serta sepucuk pistol rakitan dengan 6 butir peluru. Kemarin saya datang itu untuk proses penggeledahan rumah oleh tim Resmob. Ditemukan beberapa setel seragam polisi dan 1 pucuk senjata rakitan beserta 6 butir peluru. Yang diamankan total 5 orang dan 3 korban, 1 wanita dan 4 laki-laki. Awal itu penyekapan sampai kemudian polisi menemukan video itu yang 3 orang dengan luka-luka itu. Ternyata ada penyiksaan di situ. Nah, itu baru diketahui ketika lagi penggeledahan rumah. Kini seluruh pelaku beserta barang bukti sudah dibawa ke Polda Metro Jaya. Kasus ini pun sudah dalam penanganan Resmo Polda Metro Jaya. Dari Tangerang Selatan, Banten, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus penyekapan dan penganiayaan dengan modus pura-pura menjual mobil di Tangerang Selatan. Sebelumnya 3 orang pelaku sudah ditangkap, namun dari hasil pengembangan, polisi menetapkan 9 orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Penyidik Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya mengamankan 9 orang terduga pelaku penyekapan dan pemerasan yang sebelumnya viral di media sosial. Para pelaku ditangkap di sejumlah lokasi setelah penyidik menerima laporan dari salah satu korban yang berhasil melarikan diri dan melapor ke Polda Metro Jaya pada Senin 13 Oktober. Korban merupakan pasangan suami istri dan 2 orang rekan lainnya yang menjadi sasaran saat mencoba membeli mobil melalui media sosial. Dalih transaksi jual beli tersebut digunakan para pelaku untuk menjerat dan menyekap korban di sebuah rumah di wilayah Tangerang. Setelah 2 hari disandra, salah satu korban berhasil kabur dan melapor ke polisi, sehingga penyidik bergerak cepat menyelamatkan 3 korban lainnya. Tim dari Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya yang telah berhasil menyelamatkan korban. Korban mengalami penyekapan, korban mengalami dugaan peristiwa pemerasan, ya, yang beberapa hari yang lalu itu sempat viral, rekan-rekan. Jadi korban itu sebenarnya 4. Nah, salah satu korban berhasil melarikan diri, kemudian membuat laporan hari Senin tanggal 13 Oktober, membuat laporan ke Polda Metro Jaya. Kemudian tim langsung bergerak cepat menangkap pelaku dan mengamankan 3 korban lainnya yang videonya viral tersebut. Jadi total ada 9 orang yang sudah diamankan
atas dugaan peristiwa pidana merampas kemerdekaan orang lain sebagaimana diatur di pasal 333 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun dan juga dipersangkakan dengan pasal pidana pemerasan sebagaimana diatur di pasal 368 KUHP dengan ancaman 9 tahun. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti termasuk mobil yang digunakan untuk membawa korban, plat nomor palsu, serta senjata airsoft gun yang diduga digunakan dalam aksi penyekapan. Saat ini penyidik masih mendalami hubungan antara para tersangka dan korban, termasuk motif di balik aksi kejahatan tersebut. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, razia parkir liar yang dilakukan petugas Dishub Jakarta di kawasan Tanah Abang menuai keributan. Kamis 16 Oktober 2025 siang. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. PT Sinergi Patriot Bekasi di Jembatan 10 Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi mengalami kebocoran. Staf marketing jaringan gas Muhammad Farhan mengatakan, akibat kejadian itu pihaknya terpaksa menghentikan sementara jaringan gas hingga membuat ribuan pengguna tidak bisa menggunakannya. Dari dasar aliran kali, semburan air muncul setinggi hampir 1 meter. Warga yang melintas terpaksa menjauh, ternyata pipa gas milik PT Sinergi Patriot Bekasi bocor akibat pengerukan saluran drainase. Dalam proses perbaikan, tim sempat dihadapkan pada kesulitan, debit air di lokasi cukup tinggi, sehingga pengerukan tak berjalan mulus. Setiap kali air disedot, aliran baru kembali masuk. Pipa gas itu awalnya bocor karena tidak diketahui petugas proyek bahwa di dasar aliran kali terdapat jaringan pipa. Saat pengerukan dilakukan menggunakan beko, pipa pun terkena dan bocor. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Udah jangan Pak. Hei, jangan divideoin. Beginilah kemarahan seorang supir taksi konvensional yang mobilnya mau diderek dan ditilang petugas Dishub. Ia marah dan memaki petugas Dishub lantaran tak menyangka taksi miliknya yang parkir di bahu jalan mau diderek dan ditilang, padahal ia parkir hanya sebentar untuk makan siang. Menurut sang sopir taksi, penilangan yang dilakukan petugas Dishub merupakan pungli. Tak hanya kemarahan seorang supir taksi konvensional, namun juga terjadi pada pemilik minibus yang sedang menunggu istrinya. Ia menolak dan melempar surat tilang yang diberikan oleh petugas Dishub dengan alasan tidak ada rambu larangan parkir di kawasan ini. Kesel nggak, Bang? Nggak tahu saya, iyalah saya nggak tahu. Mana rambunya ada di sini? Saya nggak tahu tuh rambu itunya. Nggak kelihatan dari ujung sana mana? Nggak kelihatan mana Pak ada rambunya? Nggak ada rambunya. Abang kecewa dengan tilangan seperti ini ya? Iyalah. Oke. Tadi abang tilangannya abang kasih lagi, Bang. Balikin lagi Bang ya? Dibalikin lagi sama dia. Menurut petugas Dishub DKI Jakarta Pusat, sesuai Perda 4 tahun 2014 tentang larangan parkir kendaraan roda 4 di badan jalan harus ditindak. Kita menjalankan Perda nomor 5 tahun 2014, jadi setiap kendaraan roda 4 dilarang parkir dan atau berhenti di badan jalan. Kita gabung dengan kepolisian, jadi ini setiap kendaraan yang parkir atau berhenti sembarangan di badan jalan kita lakukan BAP oleh pihak kepolisian. Sebenarnya sudah dijelaskan, ada atau tidak ada rambu badan jalan bukan untuk tempat parkir atau berhenti. Hanya boleh parkir atau berhenti dalam keadaan lama parkir itu di rambu yang ada letter P-nya. Jadi P biru. Walaupun banyak yang menolak diberikan surat tilang, namun petugas Dishub DKI Jakarta berhasil menilang 6 kendaraan roda 4 dan 1 taksi konvensional diderek. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Berangkat dari laporan masyarakat terkait adanya peredaran minuman beralkohol dari sebuah toko penjual miras di Jalan Ciledug Raya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Petugas Satpol PP Jakarta Selatan langsung mendatangi lokasi. Petugas Pol PP kemudian memeriksa izin toko tersebut. Namun pemilik toko tak bisa menunjukkan izin baik dari Pemprov DKI ataupun dari masyarakat sekitar. Alhasil petugas pun melakukan penutupan dan penyegelan terhadap toko miras tersebut. Hari ini tujuannya adalah untuk memberi efek jera kepada masyarakat agar setiap usaha itu
tidak memberikan ya ke istilahnya agar masyarakat di lingkungan itu bisa menerima. Nah, perlu kami sampaikan juga kepada masyarakat umum. Petugas berharap dengan penindakan yang dilakukan bisa memberikan efek jerah kepada pemilik usaha nakal dan memberikan kenyamanan kepada masyarakat sekitar. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sebuah kapal material kayu KM Sarana Perkasa terbakar hebat di perairan Pulau Gunung Api Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku pada Kamis 16 Oktober 2025 siang. Ledakan keras terdengar saat kapal terbakar karena kapal bermuatan minyak tanah. 8 anak buah kapal langsung dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Basarnas Ambon, Posar Banda, TNI Polri, dan warga setempat. Dengan dramatis seluruh korban dievakuasi dengan selamat ke Pulau Banda Neira dan Pulau Hatta. Sementara bentuk kapal habis terbakar di lokasi. Terdapat satu kecelakaan kapal terhadap KM Sarana Perkasa dengan jumlah POB 8 orang yang mengalami kecelakaan terbakar di sekitar perairan Pulau Banda. Pada pukul 10.37 waktu Indonesia Timur, diberangkatkan satu tim rescue Posar Banda beserta tim SAR menggunakan RIP milik Posar Banda menuju ke lokasi kejadian dan melaksanakan proses evakuasi terhadap 8 orang abk tersebut. Kemudian pada pukul 10.55 waktu Indonesia Timur, tim SAR gabungan tiba di lokasi dan berhasil melaksanakan evakuasi terhadap 8 orang dalam keadaan selamat dan posisi saat ini korban di Pulau Banda. Dengan ditemukannya korban, maka operasi SAR dinyatakan selesai dan disuruhkan untuk ditutup. Kapal KM Sarana Perkasa bermuatan BBM jenis minyak tanah dengan rute Masohi tujuan Banda Neira. Kapal berawak 8 orang ini sebelumnya mengalami kandas hingga bocor dan tenggelam di perairan Pulau Gunung Api Banda Neira akibat menabrak karang. Namun saat melakukan proses membuang air dari dalam kapal menggunakan pompa Alkom dan tiba-tiba muncul percikan api hingga menyebabkan kapal tersebut terbakar. Panikan melanda sejumlah warga di lokasi kejadian. Para ABK berlompatan untuk selamatkan diri sebelum akhirnya diselamatkan tim SAR. Dari Maluku Tengah, jurnalis Simpo TV melaporkan. Petugas Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang bersama Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan menggagalkan upaya penyelundupan ratusan ribu benih-benih lobster senilai 5,17 miliar rupiah. Benih-benih ini rencananya akan dibawa ke Vietnam oleh 4 orang penumpang tujuan Singapura. Inilah rekaman petugas Bea Cukai Soekarno-Hatta Tangerang dan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang menangkap para pelaku penyelundupan benih lobster di dalam pesawat AirAsia tujuan Singapura. 4 orang pelaku penyelundupan berinisial MR, PA, SA, dan DO terdiri dari 2 orang perempuan dan 2 orang pria. Pengungkapan ini berawal dari kecurigaan petugas dengan 8 koper yang dibawa oleh para pelaku saat akan terbang menuju Bandara Singapura dengan menumpang pesawat AirAsia QZ 264 pada 23 September 2025 lalu. Setelah dilakukan pemeriksaan mendalam, petugas menemukan 172 bungkus plastik yang berisikan 172.000 lebih benih-benih lobster jenis mutiara dan pasir yang disembunyikan di dalam koper yang sudah dimodifikasi para pelaku. Dari pengakuan para pelaku, benih-benih lobster tersebut didapat dari nelayan di perairan Laut Jawa dan akan dikirim ke negara Vietnam dengan upah sebesar 10 hingga 15 juta rupiah jika berhasil. Kami awalnya mencurigai, itu berdasarkan analisa dari teman-teman Bea Cukai, ada penumpang yang akan membawa barang-barang yang berupa barang ilegal ke luar negeri. Kemudian atas analisa itu, kami melakukan pendalaman bersama-sama dengan teman-teman dari Polsek, dari karantina, dari kepolisian untuk memastikan apakah benar barang itu ada. Sehingga kami melakukan koordinasi termasuk dengan teman-teman imigrasi, kami melakukan pengawasan di Terminal 2 karena penerbangannya di Terminal 2 dengan pesawat AirAsia ya, tujuan Singapura. Setelah kita melakukan analisa, kami mencurigai telah ada 8 koper ya, yang dibawa oleh 4 penumpang. Penumpangnya berinisial tadi ya. Mana tadi?
berinisial MR 38 tahun, kemudian PA 46 tahun, kemudian SA 36 tahun, dan DO 26 tahun. Ada 2 laki-laki dan 2 perempuan penumpang. Jadi setelah kita lakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap 8 koper tadi, bukan kurang lebih 172 ya, bungkusan dengan total kurang lebih 172.000 ekor benih lobster. Dan ini dengan nilai kurang lebih 5,17 miliar. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dititipkan di rumah tahanan Bea Cukai di Jakarta dan terancam hukuman 10 tahun penjara dan denda sebesar 5 miliar rupiah tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Sementara itu, untuk menjaga ekosistem biota laut, seluruh benih-benih lobster kembali dilepas liarkan di perairan Pantai Carita, Pandeglang, Banten. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Tim Subdit 4 Dipidana Narkoba Bareskrim Polri mengungkap jaringan penyelundupan narkotika asal Malaysia yang akan dipasarkan di Indonesia. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 20 kg sabu dan 20.000 butir ekstasi yang disimpan dalam 2 buah koper. Inilah detik-detik penangkapan 2 kurir narkoba di Jalan Cives Hill, Ciantrang, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu 11 Oktober 2025 malam. Pelaku yang mengendarai mobil jenis sedan putih ini tak bisa melarikan diri setelah dikepung petugas. 2 pria yang berada di dalam mobil tersebut, MY 50 tahun dan MA 26 tahun, langsung dibekuk tanpa perlawanan. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 2 koper biru berisi 20 bungkus sabu, sebanyak 20 kilo dan 4 bungkus ekstasi, dengan total 20.000 butir. Penangkapan ini merupakan hasil penyelidikan panjang sejak awal Oktober setelah polisi mendapat informasi masuknya narkotika dari Malaysia ke wilayah Cikarang. Kedua tersangka dijanjikan upaya 50-100 juta oleh seseorang berinisial AY yang saat ini dalam pengerjaan petugas jika berhasil terjual. Kedua tersangka bersama barang bukti saat ini sudah dibawa ke Direktorat Narkoba Bareskrim Polri untuk penyidikan lebih lanjut. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Satres Narkoba Polres Cianjur berhasil membongkar jaringan pengedar narkoba lintas provinsi pada Rabu 15 Oktober 2025. Polisi berhasil menangkap 3 orang tersangka. Dari ketiganya, polisi mengamankan barang bukti berupa 6,4 kg ganja kering siap edar. Satuan Reserse Narkoba Polres Cianjur berhasil membongkar jaringan pengedar narkoba lintas provinsi. Polisi berhasil menangkap 3 orang tersangka berinisial AR, FSP, dan juga HS. Dari ketiganya, polisi mengamankan barang bukti berupa 6,4 kg ganja kering siap edar. Barang bukti ganja sendiri ini sebanyak 6,4 kg dengan 3 orang tersangka. Tiga-tiganya sudah kita tampilkan di belakang dengan inisial AR, FSP, dan HS. Di mana pada saat diamankan, AR sedang berada di sebuah di kebun. Dan ketika dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 bakar barang bukti yang di dalam berisikan 6 paket besar. Kapolres Cianjur AKBP Rohman Yongki Dilata menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan di wilayah Kecamatan Pacet. Setelah dilakukan penyelidikan mendalam, petugas berhasil meringkus para tersangka berikut barang buktinya. Penangkapan pertama dilakukan pada Senin 6 Oktober 2025 sekitar pukul 7.00 waktu Indonesia Barat terhadap tersangka AR di sebuah kebun belakang kawasan villa di Desa Gadok, Kecamatan Pacet. Saat diamankan, tersangka tengah berada di sebuah gubuk. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 1 karung putih berisi ganja yang dibungkus lakban coklat, 2 paket sedang dalam plastik hitam, serta 1 bungkus plastik bening berisi ganja yang disembunyikan di bawah pohon pisang. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 111 ayat 2, pasal 114 ayat 2, dan juga pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara atau hukuman seumur hidup. Polres Cianjur saat ini masih melakukan pendalaman terhadap kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat dalam jaringan peredaran ganja tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya mengenai aksi pencurian sepeda motor yang terjadi di Jalan Kampung Tipar RT 9 RW 7, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Motor korban yang baru dipakai menyinggung istri yang melahirkan raib. Aksi pencurian terekam kamera CCTV.
Dalam rekaman kamera pengawas, seorang pelaku yang mengenakan jaket dan topi hitam terlihat memantau parkiran sepeda motor di Jalan Kampung Tipar RT 09 RW 07 Pondok Kelapa Durensawit Jakarta Timur pada Rabu 15 Oktober 2025. Setelah memastikan lokasi aman, pelaku pencurian beraksi seorang diri ini mendekati sepeda motor Matic yang terparkir di depan pintu gerbang. Dengan menggunakan kunci yang telah disiapkan oleh pelaku, tidak membutuhkan waktu yang lama. Setelah merusak kunci sepeda motor, pelaku langsung membawa kabur sepeda motor korban dengan nomor polisi B5048 TFS. Pemilik sepeda motor pada Kamis 16 Oktober 2025 mengatakan saat itu dirinya baru pulang ke rumah dari rumah sakit usai jemput istrinya selesai bersalin. Kemudian sepeda motor diparkir di depan rumahnya. Saat kembali lagi, korban melihat sepeda motornya sudah hilang. Selanjutnya, korban memeriksa kamera pengawas dan melihat satu orang pelaku membawa kabur sepeda motor miliknya. Ya, waktu saya habis pulang dari rumah sakit, istri pulang bersalin, terus saya baru banget pulang, taruh motor di sini, terus saya tinggal buat beres-beres rumah, begitu balik lagi, motor udah nggak ada, udah hilang. Kayak gitu. Kejadiannya cepet banget sih. Kira berapa lama tuh Bang? Ya hampir, saya tinggal 15 menit, nggak lama balik lagi, motor udah nggak ada. Aku di CCTV kelihatannya berapa detik atau berapa menit? Hitungannya dia pas ngambil motor itu hampir 1 menit dia langsung bisa langsung bawa motor saya gitu. Padahal posisi kunci kontaknya di kunci stang sama ditutup juga slotnya. Berarti dia kemungkinan diduga pakai kunci T ya? Iya, pakai kunci T kan. Nah, pelaku ini sebelumnya pernah ngeliat nggak pelaku? Belum pernah sih. Cuman kayaknya dia udah biasa lewat sini karena mungkin sering banyak motor di sini, jadi cara pelaku lagi. Kira-kira berapa orang Bang pelaku Bang? Kalau dari CCTV cuma 1 orang. Dia pakai motor atau jalan kaki? Jalan kaki. Iya. Kayaknya dia emang udah sengaja muter sih ngeliat situasi sama keadaan sekitar. Jadi dia ngambil bisa langsung dapat, padahal di belakang situ lumayan rame kayak gitu. Ini yang kehilangan motor apa, terus kerugiannya berapa Bang? Kehilangannya itu motor Honda Beat tahun 2020 gitu. Kerugiannya kira-kira berapa? 17 juta. Iya, 17 juta. Terus atas kejadian ini abang sudah lapor ke kepolisian? Udah lapor ke Polsek Durensawit. Iya. Kemarin udah pas begitu kehilangan langsung lapor RT RW, langsung lapor ke Polsek Durensawit. Akibat aksi pencurian ini, korban melaporkan ke Polsek Durensawit Jakarta Timur dan berharap sepeda motornya dapat ditemukan oleh pihak polisi. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sejumlah orang diduga menjadi korban penyekapan dan penganiayaan oleh sekelompok pria di sebuah rumah di Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan pada Sabtu 11 Oktober 2025 dini hari. Penyekapan dan penganiayaan ini beredar dalam video amatir. Dalam video yang beredar terlihat 3 pria saling mengoleskan cairan yang diduga balsam di tubuh satu sama lain. Ketiganya tampak memiliki luka di bagian punggung yang diduga merupakan bekas cabukan alias disiksa. Berdasarkan informasi yang diterima dari Resma Polda Metro Jaya, peristiwa ini bermula saat sepasang suami istri berniat membeli mobil dan bertemu dengan calon penjual di kawasan Pondok Aren. Sang suami mengajak 2 rekan laki-laki untuk menemani, sehingga total ada 4 orang di dalam kendaraan tersebut. Namun saat pertemuan berlangsung, para korban justru dibawa ke sebuah rumah oleh sekelompok pria yang tiba-tiba datang. Di lokasi itu 3 pria korban mengalami penganiayaan, sementara sang istri berhasil melarikan diri setelah sebelumnya sempat mengalami penyekapan. Selain itu, mobil yang digunakan korban untuk menemui calon penjual juga dilaporkan hilang di bawah para pelaku. Ketua RT menjelaskan jika penangkapan para pelaku terjadi pada kemarin malam pada tanggal 13 Oktober 2025 yang dilakukan oleh tim Resmo Polda Metro Jaya. Total 5 pelaku, 2 diantaranya sepasang suami istri yang diamankan serta 3 orang korban. Informasi awal yang diterimanya jika penangkapan ini terkait dengan kasus penyekapan namun berkembang menjadi penyiksaan. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan sejumlah seragam polisi serta sepucuk pistol rakitan dengan 6 butir peluru. Kemarin saya datang itu untuk proses penggeledahan rumah oleh tim Resmob. Ditemukan beberapa setel seragam polisi dan 1 pucuk senjata rakitan beserta 6 butir peluru. Yang diamankan total 5 orang dan 3 korban, 1 wanita dan 4 laki-laki.
Awal itu penyekapan, sampai kemudian polisi menemukan video itu yang 3 orang dengan luka-luka itu. Ternyata ada penyiksaan di situ. Nah, itu baru diketahui ketika lagi penggeledahan rumah. Kini seluruh pelaku beserta barang bukti sudah dibawa ke Polda Metro Jaya. Kasus ini pun sudah dalam penanganan Resmo Polda Metro Jaya. Dari Tangerang Selatan, Banten, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Membeli mobil melalui media sosial saat ini semakin mudah dan cepat. Namun, tak sedikit kasus penipuan dan kejahatan yang terjadi akibat kelalaian dalam bertransaksi online. Untuk itu, masyarakat perlu lebih waspada dan memahami cara aman saat membeli mobil di media sosial. Berikut ialah beberapa tips untuk membeli mobil di media sosial agar terhindar dari perbuatan kriminal. Pertama, periksa kebenaran identitas penjual. Pastikan penjual memiliki akun asli dan terpercaya, serta periksa ulasan atau testimoni dari pembeli lain. Kedua, jangan langsung mengirim uang tanpa melihat barang secara langsung. Usahakan melakukan pertemuan di tempat yang aman, seperti di rumah penjual yang jelas bukan di pinggir jalan. Ketiga, cek kelengkapan dokumen kendaraan seperti BPKB dan STNK. Pastikan nomor rangka dan mesin sesuai dengan dokumen asli. Keempat, hindari penawaran harga yang terlalu murah dari pasaran karena bisa saja menjadi modus penipuan atau barang hasil kejahatan. Kelima, gunakan jasa pemeriksa mobil atau pihak ketiga yang terpercaya untuk memastikan kondisi mobil masih layak dan sesuai dengan deskripsi yang diberikan. Demikian ialah beberapa tips untuk membeli mobil melalui media sosial secara aman. Demikian juga rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan. Karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Priska Priscilla, pamit undur diri. Sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.